Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 September merupakan Hari Radio Nasional. Tentunya memberikan semangat bagi insan radio dan televisi untuk selalu berkarya yang terbaik. Merupakan kebanggaan bagi Irama FM dipercaya untuk memproduksi Suara Nusantara. Masukan dan saran tentu kami nantikan untuk perbaikan ke depan. Dari 88,5 Irama FM Purworejo, kami persembahkan Suara Nusantara. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Suara Nusantara edisi ke-70 produksi Radio Irama FM Purworejo. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia. Saudara, Suara Nusantara kembali hadir untuk menyampaikan informasi-informasi menarik hasil laporan kontributor Suara Nusantara se-Indonesia. Suara Nusantara edisi 70 kali ini hasil produksi Radio Irama FM Purworejo, Jawa Tengah. Bersama saya Ayu dan saya Bayu Zakaria. Inilah Suara Nusantara selengkapnya. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, inilah Suara Nusantara. Bupati Purworejo Agus Bastian bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Suwitri Irianto menandatangani SKB pembentukan Tim Pembangunan Basis Data Pertanahan Terintegrasi Berbasis Bidang Tanah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rizky Amelia dari Irama FM Purworejo. Wujudkan basis data pertanahan, Bupati dan Kepala Pertanahan tandatangani surat keputusan bersama. Bupati Purworejo Haji Agus Bastian SEMM dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Suwitri Irianto SHMH menandatangani surat keputusan bersama di ruang Arahiwang Sekda Kabupaten Purworejo pada Jumat 4 September 2020. SKB itu tentang pembentukan Tim Pembangunan Basis Data Pertanahan Terintegritas Berbasis Bidang Tanah Kabupaten Purworejo. Dalam sambutannya, Bupati berharap dengan adanya kerjasama Trisula atau kerjasama antar kantor pertanahan pemerintah daerah dan pemerintah desa akan mampu mewujudkan database pertanahan berbasis bidang tanah yang valid, lengkap, terintegrasi, dan terjaga keberlangsungannya di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Dengan kerjasama yang baik antara ketiga komponen ini, Agus Bastian meyakini dan percaya jika target mewujudkan peta lengkap tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1 juta bidang tanah akan dapat tercapai. Dengan adanya kerjasama yang melibatkan kantor pertanahan, pemerintah daerah, dan pemerintah desa atau yang sering disebut Trisula akan mampu mewujudkan database yang valid atas bidang tanah lengkap dan terintegrasi dan terjaga keberlangsungannya di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Dengan kerjasama yang baik antara ketiga komponen tersebut, saya percaya target mewujudkan peta lengkap tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1.4.641 bidang tanah akan dapat tercapai. Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Purworejo sangat mendukung pembangunan berbasis data pertanahan karena hal ini akan sangat berguna dalam memformulasikan kebijakan rencana tata ruang dan menyusun arah pembangunan daerah.
Kepala Kantor Pertanahan Purworejo Suwitri Irianto menjelaskan, jika kegiatan ini dilaksanakan karena berkaitan dengan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL. Upaya ini dipakai untuk mengisi kekosongan, dan jika ada kegiatan PTSL nantinya dapat segera dilaksanakan. Paling tidak diharapkan 80% kegiatan sudah dilaksanakan. Saudara, saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Suara Nusantara. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Sukabumi, Yani Jatnika Marwan, menerima penghargaan Manggala Karya Kencana, Program Bangga Kencana tahun 2020. Berikut laporan Kamelia Norin dari Radio Citra Lestari Sukabumi. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sukabumi, Hajah Yani Jatnika Marwan, menerima penghargaan Manggala Karya Kencana Program Bangga Kencana tahun 2020. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Pangrango Resort, Salabintana, langsung oleh BKKBN Pusat, Kamis 3 September 2020. BKKBN juga memberikan penghargaan pelayanan KB sejuta akseptor kepada Bupati Sukabumi, Haji Marwan Hamami. Dalam kesempatan tersebut, Haji Marwan menyerahkan kendaraan operasional mobil unit penerangan kepada DPPKB Kabupaten Sukabumi, termasuk menyerahkan piagam penghargaan bagi pengelola program Bangga Kencana tingkat Kabupaten Sukabumi tahun 2020 kepada sejumlah UPT pengendalian pendudukan. Haji Marwan Hamami mengatakan penghargaan tersebut diberikan atas kepedulian dan peran dalam penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana dalam pembangunan keluarga sejahtera. Hal itu terkait meningkatnya angka kesadaran masyarakat akan pentingnya program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Sukabumi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri terus mendorong Kampung KB sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang berkualitas serta derajat kesehatan yang tinggi. Hajah Yani Jatnika Marwan mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraihnya. Hajah Yani ingin menunjukkan kepada masyarakat terkait peran ibu yang luar biasa, sebab bukan hanya hamil dan melahirkan, tapi turut serta dalam KB. Apalagi lewat keluarga berencana bisa menciptakan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Maka dari itu perlu dukungan pemerintah. Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi Nasihudin Nasution mengatakan, Bupati dan Ketua TPPKK Kabupaten Sukabumi ini sangat peduli terhadap 8 fungsi keluarga, sehingga mereka mendapatkan penghargaan yang sama dari BKKBN Pusat. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Salabintana, Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan. Keberhasilan pembangunan pertanian berawal dari kebangkitan SDM yang unggul dan terampil di bidang pertanian. Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Penyuluh dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian RI, Budi Nur Syamsi. Putri Maisuri dari Radio DBFM Lampung Selatan melaporkan. Bupati Lampung Selatan Haji Nana Ermanto didampingi Sekretaris Daerah Lampung Selatan Tamrin menerima audiensi Badan Penyuluh dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian BPP SDMP Kementerian Pertanian RI di ruang Vikon Rumdin Bupati. Audiensi itu bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia SDM pertanian mulai dari petani, koperasi petani Koptan, kelompok wanita Tani KWT serta para penyuluh di bidang pertanian. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPP SDMP Kementerian Pertanian RI, Profesor Dr. Insinyur Dedi Nur Syamsi. Dia menjelaskan bahwa hal itu dapat dicapai dengan pemberdayaan Balai Penyuluh Pertanian melalui sarana fisik. Lebih lanjut, Dedi Nur Syamsi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian berawal dari kebangkitan SDM yang unggul dan terampil di bidang pertanian itu sendiri. Pak Bupati, kita yakin bahwa peningkatan produktivitas itu utamanya berasal atau kontribusi dari pemberdayaan SDM petani, yaitu petani, Koptan, Gapoktan, KWT, dan tentu saja penyuluh. Nah, oleh karena itu, Pak Bupati mohon izin kami datang ke sini dan mungkin nanti dengan Pak Kadis Pertanian utamanya kami ingin kerjasama sama-sama
Sedikit mengulas mengenai sejarah pada zaman Soeharto, Deddy Nur Samsi menyebut bahwa Presiden Soeharto pernah mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya mencapai swasembada pangan pada masa itu. Dengan dilakukannya pemberdayaan SDM petani itu, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengangkat 17 BPP di Kabupaten Lampung Selatan. Sementara Nanang Ermanto pada kesempatan itu menyambut baik tujuan dari kedatangan BPP SDMP. Nanang Ermanto menyebut bahwa Kabupaten Lampung Selatan mempunyai lahan seluas 16 hektar dan akan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan telah menciptakan kebun edukasi sebagai lahan uji coba. Nanang Ermanto berharap dengan kedatangan tim BPP SDMP mampu meningkatkan swasembada ketahanan pangan di Lampung Selatan. Di BFM Radio, Putri Maisuri melaporkan. PLT Bupati Muara Enim menyerahkan bantuan sosial secara simbolis paket sembako kepada 10 kelurahan di Muara Enim. Informasi tersebut segera disampaikan oleh Andre Taulana dari Radio Suara Muara Enim. Penyerahan secara simbolis bantuan sosial berupa paket sembako di 10 kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim. Pelaksana tugas Bupati Muara Enim Haji Juarsa Sarjana Hukum didampingi Sekretaris Daerah Insinyur Haji Hasanuddin MSI menyerahkan secara simbolis bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga kurang mampu di 10 kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim. Dalam sambutannya, PLT Bupati menyampaikan bahwa bantuan sembako ini bertujuan untuk meringankan beban warga masyarakat yang kurang mampu yang berdomisili di seluruh kelurahan Kabupaten Muara Enim. Secara simbolis pagi ini kita bagikan itu adalah bagian sembako dampak COVID-19 ini kan sebanyak 7.790 yang terdiri dari 10 kelurahan. Andre Taulana, Suara Muara Enim Radio untuk Suara Nusantara. Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengharapkan peran aktif PKK dalam menangani penyebaran COVID-19. Informasi ini disampaikan oleh Inggar Prilda dari Tegar Beriman, Bogor. 11 kecamatan di Kabupaten Bogor berganti Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK. Ke-11 Ketua PKK Kecamatan dilantik secara langsung oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bogor, Halimatul Sadia Iwan Setiawan, yang bertempat di Ruang Serbaguna 1 Setda, Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya, Ketua TPPKK Kabupaten Bogor, Halimatul Sadia Iwan Setiawan mengatakan, peran dan fungsi gerakan PKK bukanlah merupakan sesuatu hal yang berlebihan, karena tim penggerak PKK memiliki peran pendukung upaya pemerintah dalam mengembangkan kesejahteraan keluarga dan merupakan salah satu unsur pelaku pembangunan. Sementara itu, menurut Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, selain rencana program kerja yang tertuang dalam 10 program pokok PKK, di masa pandemi COVID-19, tim penggerak PKK diharapkan mengambil peran dalam upaya pencegahan penularan virus COVID-19 di masyarakat Kabupaten Bogor. TPPKK sendiri merupakan organisasi yang bersinergi dengan pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menjadi tugas PKK untuk ikut mensosialisasikan kepada masyarakat. Saya atas nama pemerintah dan juga sebagai Ketua Pembina PKK Bogor mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik untuk mengemban tugas baru di wilayah atau jabatan di Ketua PKK. Jabatan ini tadi saya ngobrol dengan Pak Ade, antara kadang-kadang di satu sisi mata memandang bahwa jabatan PKK itu dianggap kata perempuan kurang kerjaan. Padahal kalau saya tidak pernah bercanda di situ, karena saya pernah beberapa kali mengikuti Zoom meeting. Sekarang justru peran PKK ini yang diandalkan. Untung saja PKK-nya sekarang tidak jual mahal, masih semangat. Padahal saya sebagai Wakil Ketua Gugus Tugas COVID Kabupaten Bogor itu untuk bagaimana mensosialisasikan program kegiatan, contohnya COVID aja, itu memerlukan dari peran serta jaringan PKK baik di tingkat kabupaten, kecamatan, atau tingkat desa. Itu penting. Selain membentuk desa aman COVID-19 dalam upaya penanganan pandemi wabah virus corona, pemerintah Kabupaten Bogor juga meminta pemerintah desa dan PKK ikut mensukseskan program membagikan 12 juta masker.
Inggar Belda, Irfan Pratama, Rizky Agustiandi, Radio Tegar Beriman melaporkan untuk Suara Nusantara. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meresmikan Tugu 0 km di Jalan Pangeran Gesan Ulun, Sumedang. Tepatnya berada di pusat pertokoan perkotaan lingkungan Losmen Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan. Dilaporkan oleh reporter Iwan Ingki dari LPPL RKS Sumedang. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir meresmikan Tugu 0 km di Jalan Pangeran Gesan Ulun, Sumedang, tepatnya berada di pusat pertokoan perkotaan lingkungan Losmen, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan. Tugu 0 km Sumedang dibangun dan berada di antara pusat pemerintahan Alun-Alun Sumedang dan pusat ekonomi Sumedang sebelah utara Sungai Cipeles. Pemkab Sumedang sudah mendeklarasikan sebagai kabupaten wisata. Semua tempat harus menjadi destinasi wisata. Semua orang yang pernah datang ke Sumedang bisa berfoto selfie di Tugu 0 km ini. Yang mau menikah melakukan prewedding di sini, memulai mengarungi samudera rumah tangga bersama pasangan dari nol. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengatakan bahwa titik nol ini merupakan acuan atau marka tanah untuk menentukan jarak dari satu kota ke kota lainnya atau dari sebuah daerah ke daerah lainnya. Umumnya, tepat di titik nol ini ditandai dengan bangunan, tugu atau patok. Hari ini bersyukur pada Allah bisa meresmikan Tugu 0 km Sumedang. Ini patokan jarak Sumedang dengan daerah lainnya. Misalnya dengan Bandung 45 km nolnya di sini, dengan Cirebon 90 km nolnya di sini. Dan ini adalah sebuah sejarah dulu ketika pembangunan Jalan Anyar Panarukan, di mana penentuan 0 km dari sini. Jadi dulu itu setiap 40 kiloan itu ada semacam jarak antar daerah sebagai titik penggantian kereta kuda yang membawa logistik seperti itu. Namanya 0 km. Dan ini bagian dari Jalan Anyar Panarukan. Dan ada legenda Jalan Teras Pangeran yang banyak main korban jiwa. Pangeran Sumedang waktu itu Kolonel melawan Belanda, melawan penindasan. Dan alhamdulillah akhirnya Belanda dengan menggunakan kekuatan zeninya menyelesaikan Jalan Teras Pangeran ini. Harapannya bisa dipakai untuk ini sebagai pengingat, jadi patokan. Jadi masyarakat tahu, oh ini 0 kilometernya. Selama ini kita Sumedang ke Bandung berapa kilo? 45 kilo. Di Bremen 0 ya. Oh dari sini. Jadi 0 antar daerah itu di sini. Kedua bisa jadi tempat wisata untuk selfie, untuk prewedding dan sebagainya, dan mengingat tentang perjuangan dulu membangun jalan ini. Ya. Demikian Iwan Ingkig melaporkan. Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, menjadi desa pertama di Indonesia yang menerapkan pembelajaran jarak jauh menggunakan Abdi Patriot Trion. Berikut laporan Anton Hapsara dari Radio Rapemda Pringsewu, Lampung. Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, menjadi desa pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ Abdi Patriot Trion. Hal tersebut seiring dengan telah dilaksanakannya uji coba sekaligus launching PJJ Abdi Patriot Trion oleh Bupati Pringsewu Sujadi di SD Negeri 2 Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu, Kamis 27 Agustus lalu. Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengatakan, pembelajaran jarak jauh ini bisa menjadi inspirasi bagi semua, di mana lokasi pekon atau desa yang berada di daerah pegunungan dan jauh dari kota bukan menjadi alasan untuk tidak maju dan berkembang. Dikatakan Bupati Pringsewu, belajar bukan hanya membaca buku dan belajar mata pelajaran, namun juga belajar dalam membaca situasi dan kondisi. Sementara itu, Aris Kurniawan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengatakan, keunggulan strategi pembelajaran jarak jauh Abdi Patriot Trion tersebut diantaranya adalah dapat mempertajam rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dirumuskan sekolah dan guru, menyediakan waktu belajar yang lebih luas bagi siswa untuk menerima pelajaran yang diberikan sekolah. Lebih lanjut dikatakan oleh Aris Kurniawan bahwa pertimbangan kesehatan dan keselamatan siswa dan guru di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan alasan penghentian sementara
pembelajaran tatap muka di sekolah, sehingga pembelajaran jarak jauh secara daring diluncurkan agar siklus pembelajaran tetap berjalan di tengah pandemi. Sebagai yang pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh tanpa kuota, tentunya hal ini harus menjadi kebanggaan. Hasil dari PJJ di Pekon Margosari ini selanjutnya akan ia laporkan ke kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta dan selanjutnya akan ditularkan pula ke daerah lainnya di seluruh Indonesia. Melalui Rapemdanya, melalui apa saja yang bisa kami usahakan, mungkin berkaitan dengan anggaran. Kalau di anggaran 2020 ini apa isi sopora, karena dalam perubahan kalau sudah tidak mungkin, tolong yang berkaitan dengan perubahan yang kewajiban kita pada murni 2020 nanti bisa dipasang. Anton Hapsara, LPPL Radio Pringsewu FM, Pringsewu Lampung untuk Suara Nusantara. Bupati Banyuasin menyerahkan insentif tenaga kesehatan khusus penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin. Dari Radio Suara Banyuasin, Imelda segera melaporkan. Kita secara simbolis menyerahkan bantuan pemerintah kaitan dengan insentif penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin. Bupati Banyuasin Haji Askolani didampingi Wabub Haji Slamet menyerahkan bantuan insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas khusus dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Banyuasin. Dana yang dikucurkan senilai 7,1 miliar rupiah untuk 629 orang tenaga kesehatan. Penyerahan secara simbolis dilaksanakan di Auditorium Pemkab Banyuasin Senin 7 September 2020 dan diikuti perwakilan para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. Bupati Askolani dengan tegas menyatakan bangga terhadap tenaga kesehatan Kabupaten Banyuasin yang berjibaku dalam pencegahan dan penanganan virus COVID-19 tersebut. Diterangkan Bupati Askolani, Kabupaten Banyuasin salah satu daerah yang rentan penularan virus COVID-19 karena berbatasan langsung dengan kota Palembang yang telah lebih dulu dinyatakan zona merah. Kemudian berada di jalur lintas Sumatera dan banyak warga Banyuasin yang bekerja, kuliah, dan sekolah di Palembang. Untuk diketahui bahwa warga Banyuasin yang terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 313 orang dan mengalami peningkatan kesembuhan sebanyak 252 orang. Tingginya tingkat kesembuhan ini mendapat apresiasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Bupati menyatakan status Banyuasin sudah terus membaik dari zona merah ke orange dan sekarang kuning ke hijau. Imelda, LPPL Radio Suara Banyuasin untuk Suara Nusantara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mura melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pilkada tahun 2020 Kabupaten Mura. Selengkapnya, Linda Ali dari RDS Musirawas Sumatera Selatan melaporkan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musirawas melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pilkada tahun 2020. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musirawas melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan Pilkada tahun 2020 Kabupaten Musirawas di Gedung BLK Selasa 8 September 2020 seperti yang dilaporkan reporter Nopi Yansa. Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan menarik peminat suara di wilayah Kabupaten Musirawas saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Musirawas tahun 2020. Kepala Kesbangpol Kabupaten Musirawas Amran menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan menguatkan strategi peran pemerintah Kabupaten Musirawas dalam mensukseskan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari perwakilan KPU dan Bawaslu Musirawas, sedangkan peserta sosialisasi meliputi kades-kades di 14 kecamatan serta 14 camat di Kabupaten Musirawas. Amran berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, kades dan camat dapat meneruskan sosialisasi ini kepada warga di wilayahnya masing-masing. Dengan mensosialisasi yang berantai ini nantinya, target Kesbangpol dalam Pilkada yakni 77,5% masyarakat Kabupaten Musirawas menggunakan hak suaranya dapat tercapai. Linda Ali, Radio Darussalam Sempurna melaporkan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak definitif secara resmi dilantik oleh Bupati Siak Al-Fedri. Dalam kesempatan yang sama juga dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan 3 kepala OPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dilaporkan oleh reporter Desi dari LPPL Radio Pemkab Siak, Riau. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak definitif Haji Arfan Usman diambil sumpah jabatan dan resmi dilantik oleh Bupati Siak Al-Fedri pada Selasa 8 September 2020 di Ruang Raja Indra Pahlawan. Selain itu sekaligus juga dilaksanakan pelantikan 3 kepala OPD di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Siak. Di antaranya Kepala Disduk Capil Hasmijal, Kepala Badan Keuangan Daerah Muzamil, dan Kepala Dinas Sosial Wan Idris. Bupati Siak yang ditemui usai pelantikan memberikan arahan serta instruksi agar tugas serta amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan optimal serta meningkatkan kinerja dalam mencapai rencana strategis melakukan terobosan inovasi program kerja. Dan keuangan daerah ya dengan harapan tuh sekretaris daerah ini dengan pimpinan OPD yang baru dikukuhkan bisa menjalankan amanah dan tugas pokok dan fungsinya secara baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita harapkan di ke depan kinerja di setiap daerah semakin baik, termasuk OPD-OPD lain dalam rangka mencapai rencana strategis dari OPD-nya masing-masing. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak yang ditemui oleh tim liputan radio pemerintah Kabupaten Siak usai menerima ucapan selamat mengatakan, kesiapan dirinya dalam melaksanakan amanah dan program kerja pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Siak ini lebih lanjut menjelaskan, jabatan Sekda berperan strategis mendukung dan melaksanakan jalannya roda pemerintahan daerah Kabupaten Siak, mengimplementasikan visi misi Kabupaten Siak. Kedepan tugasnya sebagai Sekda tidaklah mudah, ditambah lagi dengan mendekati masa pelaksanaan pilkada. Arfan Usman akan berupaya objektif, terutama dalam menjalankan aturan dan undang-undang netralitas ASN. Yang jelasnya seperti apa yang jadi amanat Bapak Bupati Siak, bahwa tugas di awal ini adalah tugas berat bagi seorang sekda yang dilatih hari ini. Saya jelasnya melaksanakan apa yang sudah digariskan sebelumnya. Artinya saya tidak akan membuat kebijakan-kebijakan baru. Saya hanya melanjutkan apa saja hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh pejabat yang sebelumnya melalui visi misi Kabupaten Siak yang sudah berjalan itu saja. Yang tugas apa? Bagaimana? Tugas yang paling berat yang diberikan Bupati. Tugas yang paling berat bagi kita seperti apa yang diamanatkan oleh Bupati pada pelantikan tadi, itu kita sama-sama maklumi adalah tugas yang berat menjelang pilkada ini. Berarti kita melaksanakan semua program tersebut terkait dengan suksesnya pilkada. Pak, apa perasaannya setelah dilantik? Saya merasa sangat berbahagia sekali dan saya merasa bahwa ini adalah suatu rahmat Allah yang maha besar bagi saya dan tidak pernah terbayangkan oleh saya bahwa di akhir jabatan saya sebagai sekretaris daerah ini, di akhir sebagai ASN pengabdian saya menjadi sekda. Ini tidak pernah saya bayangkan, tapi ini adalah merupakan suatu anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala yang dijatuhkan atau diberikan kepada hambanya yang dhaif ini. Hadir pada pelantikan tersebut Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, unsur Forkopimda, para asisten staf ahli Bupati, pimpinan OPD, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, pimpinan BUMD dan Perbankan, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Siak, para camat se-Kabupaten Siak, serta tokoh masyarakat dan agama. Dari LPPL Radio Pemerintah Kabupaten Siak Provinsi Riau, reporter Desi Ekawati, kameramen Syahmijul melaporkan untuk Suara Nusantara.
Gigih Basokayadi resmi menjadi pengganti antara waktu anggota DPRD Kabupaten Kebumen periode 2024. Dilaporkan oleh reporter dari Tim Liputan Ratih TV, Kebumen. Gigih Basokayadi, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), resmi menjadi pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kebumen periode 2024. Gigih menggantikan Dalyono yang meninggal dunia pada 11 Mei 2020 lalu. Pengambilan sumpah Gigih Basokayadi dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Sarimun pada rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah atau janji pengganti antara waktu anggota DPRD Kabupaten Kebumen Kamis 10 September 2020 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen. Keputusan pengangkatan Gigih berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 170/42 tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 4 September 2020. Bupati Kebumen Kiai Haji Yasid Mahfud yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan dengan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kebumen ini diharapkan akan memperkuat kerjasama yang baik dan sinergis antar anggota DPRD maupun dengan pemerintah Kabupaten Kebumen serta bersama-sama membangun dan memajukan Kabupaten Kebumen. Hadir dalam kesempatan tersebut, para wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kebumen dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kebumen Saiful Hadi. Selain itu, hadir di ruang rapat paripurna DPRD anggota Forkompimda serta Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono. Dari Kebumen, Tim Liputan Ratih TV memberitakan. Saudara, Suara Nusantara edisi 70 telah Anda ikuti. Produksi Irama FM Purworejo. Nantikan kembali kehadiran Suara Nusantara pekan depan di radio dan televisi kesayangan Anda. Sampai jumpa. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, baru saja Anda dengarkan Suara Nusantara. Suara Nusantara edisi ke-70 produksi Radio Irama FM Purworejo. Suara Nusantara disiarkan di banyak radio dan televisi se-Indonesia di bawah naungan Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Indonesia.